Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, dua orang ke depan untuk membawa lagu dan membawa doa. Yang bersedia? Aku mau doa ya, Pak. Aku nanya, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita menyanyi. Ayo berdiri, teman-teman. Kita menyanyi hari ini 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Kiranya Tuhan pelajaran kami berguna bagi hidup kami masa depannya. Hanya ini doa dalam Kristus Tuhan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan menonton. Ya, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Cynthia Novanta, Hadir, Pak. Kristanti, Hadir, Pak. Six Gloria, Hadir, Pak. Greta, Maduma, Hadir, Pak. Krisdame, Hadir, Pak. Shirley, Hadir, Pak. Melisa. Baik, saya telah mengabsen kalian dan dengan satu persatu nama kalian. Baik, materi yang Bapak bawa hari ini adalah hormat kepada orang tua. Siapa yang sudah menghormati orang tuanya? Saya, Pak. Berarti semua sudah menghormati orang tuanya. Iya, Pak. Ada yang tidak menghormati orang tuanya? Iya, Pak. Bagus. Sebelum melanjutkan pembelajarannya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran menghormat kepada orang tua yaitu satu, bersyukur atas perintah Allah yang menjadi landasan dalam relasi dengan orang tua. Bertanggung jawab dalam mewujudkan 10 perintah Allah yang menjadi landasan relasi dengan orang tua. Dan yang terakhir, memahami 10 perintah Allah yang menjadi landasan relasi dengan orang tua. Kita bersyukur memiliki orang tua yang baik, ya kan? Kita menghormatinya dan kita sebagai anak juga bertanggung jawab dalam membahagiakan kedua orang tua kita dan memahami apa saja yang menjadi tugas kita sebagai anak untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, di sini ada beberapa gambar dan Bapak akan membagikan 2 kelompok. Bapak akan membagikan 2 kelompok, yaitu kelompok 1 sebelah sini dan kelompok 2 yang sebelah sini. Sebelum Bapak memberikan pertanyaan, coba amati dulu gambar yang telah Bapak berikan kepada kalian.
dan nanti setelah itu Bapak akan memberikan pertanyaannya dan kalian diskusikan bersama dan mempresentasikannya di depan. Mengerti? Mengerti, Pak. Bagaimana, sudah selesai? Ini pertanyaan untuk diskusi kelompok kalian. Bapak beri waktunya, coba dikerjakan. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat kematian atas? Yang kedua, menurut kalian apakah objek pada gambar tersebut menghormati dan mengasihi orang tuanya? Yang ketiga, pesan apa yang memperoleh dari gambar tersebut? Gak sulit kan? Bagaimana sulit? Ini gambarnya. Kenapa pertanyaannya, Pak? Baik, Bapak akan berikan pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Bapak rasa tidak ada pertanyaan yang begitu sulit atau ada yang sulit? Bagaimana dengan kelompok yang ini? Sudah ada yang jawab? Sudah ada yang tahu jawabannya? Bapak? Kelompok yang kedua? Baik, kalau sudah tahu jawabannya, silakan salah satu dari kelompok mempresentasikan jawaban ke depan, menjawab salah satu. Kelompok satu silakan. Yang pertama, bagaimana perasaan setelah melihat gambar tersebut? Perasaan kami setelah melihat gambar tersebut bahwa kami
selaku sebagai ibu merasa sakit hati terhadap anaknya karena anaknya tidak menganggap ibunya. Dan pertanyaan kedua, menurut gambar di atas, apakah objek pada gambar tersebut menghormati dan mengasihi orang tuanya? Jadi menurut gambar di atas atau objek tadi, anak tersebut tidak menghormati dan mengasihi orang tuanya. Pertanyaan ketiga, pesan apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Pesan yang kita peroleh dari gambar tersebut adalah hormatilah orang tuamu, menjadi anak yang baiklah, terimalah orang tua apa adanya, bagaimanapun keadaannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangannya. Bagaimana dengan yang kedua? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Shirley. Menurut kelompok kami, bagaimana perasaanmu setelah melihat gambar tersebut? Menurut kelompok kami tidak suka Pak melihat gambar tersebut karena di situ sepertinya anaknya malu sama orang tuanya Pak. Lalu yang kedua, menurut gambar di atas, apakah objek pada gambar tersebut menghormati dan mengasihi orang tuanya? Di gambar tersebut sepertinya anaknya itu tidak menghormati orang tuanya Pak. Lalu yang ketiga, pesan apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Pesan yang kami dari kelompok kami ambil dari gambar tersebut yaitu supaya kita menghormati orang tua kita. Kalau enggak Pak, kayak yang minum tadi dikutuk jadi batu. Terima kasih banyak kepada kelompok yang kedua. Baik, semua jawaban dari kelompok dari teman-teman sudah bagus. Di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasannya. Bagaimana perasaanmu setelah melihat gambar tersebut? Jujur, saya sendiri, Bapak sendiri juga sangat sedih melihat gambar ini, di mana anaknya tidak mengasihi orang tuanya. Dia durhaka terhadap orang tuanya yang telah melahirkannya, yang mengandung dia selama 9 bulan dengan taruhan nyawa. Kenapa tega-teganya anak ini tidak menerima orang tua dengan keadaan orang tuanya? Inilah yang tidak boleh kita tiru di kehidupan kita masing-masing. Jadilah anak yang menghormati dan mengasihi orang tuanya. Di sini juga menurut gambar di atas, apakah anak tersebut menghormati dan mengasihi orang tuanya? Di dalam gambar ini terlihat jelas bahwa anaknya tidak sama sekali tidak menghormati dan menyayangi orang tuanya. Di sini dia telah tega mendorong ibunya hingga jatuh, sehingga ibunya merasa sakit hati dan ibunya juga mengutuknya menjadi batu. Pesan yang kita dapat dari gambar tersebut adalah sebagai anak kita harus menghormati dan menghargai, menyayangi orang tua, di mana orang tua kita yang telah membesarkan kita, mengandung kita 9 bulan dengan taruhan nyawa. Di mana hati nurani kita jika kita menelantarkan orang tua kita, membuang mereka, tidak menganggap mereka sebagai orang tua karena keadaan ekonomi, misalnya miskin, dan tiba-tiba kita merantau ke tanah orang atau ke tempat orang lain dan kita sukses di sana. Jangan lupa terhadap jasa-jasa yang diberikan orang tua kita kepada kita. Sekian, inilah yang dapat Bapak jelaskan dari gambar tersebut. Di sini kita akan mengaitkan materi kita kepada kitab suci, yaitu Ulangan 5 ayat 16. Maduma bisa membacakannya? Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baik, di dalam ulangan ini terdapat bahwa Tuhan sendiri juga mengajarkan kita untuk menghormati ayah dan ibu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya umur kita bisa berlanjut terus, panjanglah umur kita kan, dan baik keadaan kita di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita.
Dan nanti jika kita pun meninggal, kita tidak terkait dosa akan tidak menghormati orang tua kita. Itu dosa yang sangat besar yang diberikan Tuhan kepada kita jika kita tidak menghormati ayah dan ibu. Baik, yang berikutnya kepada Greta tolong dibaca. Pada Greta tolong dibaca. Sirah 3 ayat 12. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Baik, di sini siapa yang ngerti apa maksud dari bacaan ini? Ada yang mengerti? Tidak ada. Di sini, anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kita sebagai anak harus membuat masa tua bapak kita menjadi bahagia. Jangan pula di masa tuanya orang tua kita menjadi merasa sakit hati terhadap apa yang kita lakukan kepadanya. Jadi sebagai seorang anak harus lebih menghormati orang tua yaitu bapak kita sendiri pada masa tuanya, sehingga kita dapat hidup dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan juga. Di sini sikap dan kewajiban terhadap orang tua. Hormat kepada orang tua. Karena apakah mengerti maksudnya? Hormat kepada orang tua adalah kita harus menghormati orang tua. Hormat bukan berarti kita takut kepada orang tua. Kita menghormati mereka selaku orang tua kita yang telah membesarkan kita, Pak. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, cinta terhadap orang tua kepada damai atau cinta terhadap orang tua itu maksudnya kita mencintai orang tua kita itu dengan sepenuh hati. Jangan kita mencintai orang lain bisa, tetapi kita tidak mencintai orang tua kita. Seperti halnya kita mendengarkan apa yang dibilang oleh orang tua kita dan menaatinya. Begitu, Pak. Terima kasih saudari Dami, jawabannya sangat bagus. Yang berikutnya, taat kepada orang tua, Six Gloria. Kalau menurut saya taat kepada orang tua itu dimana kita harus patuh terhadap apapun yang dikatakan oleh orang tua kepada kita. Karena apapun yang orang tua kita katakan kepada kita sudah pasti membuat kita lebih baik ke depannya karena mengandung nilai kebaikan. Seperti itu, Pak. Baik, kepada saudara Cynthia juga yang terakhir, apa maksud dari membantu orang tua? Membantu orang tua itu adalah memberikan sedikit bantuan, seperti contohnya membersih rumah, siapa itu memasak untuk orang tua. Membantulah dengan hal sederhana yang bisa kita lakukan. Baik, semuanya mengerti sikap dan kewajiban terhadap orang tua. Bapak akan menyimpulkan seluruh pelajaran kita pada pagi hari ini. Hormatilah, cintailah, taatilah, dan bantulah orang tuamu. Di sini kita harus membantu, menghormati, mencintai, dan taat kepada orang tua selagi orang tua kita masih berada di sisi kita. Jika tidak lagi ada bersama kita, kita akan menyesal telah menyia-nyiakan mereka. Kita akan selalu bersedih karena perbuatan kita yang telah kita lakukan kepadanya di sebelum-sebelumnya. Baik, Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian untuk tugas pertemuan kita berikutnya, yaitu membuat slogan tentang menghormati orang tua. Contohnya, ambil sebuah kertas double folio ukuran 5 sampai 10 cm. Terus tulis slogan tentang menghormati orang tua di kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Sekian dan terima kasih atas kerjasamanya kepada teman-teman
sekalian. Untuk menutup pembelajaran kita, dua orang ke depan untuk membawa lagu dan membawakan doa. Karena materi kita tentang orang tua, mari kita menyanyi kasih ibu. Kasih ibu, 1, 2, 3, ya. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami yang dalam hadapan-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami telah selesai belajar ya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami belajar dari Bapak Guru kami Tuhan dapat menjadi pengetahuan baru bagi kami. Di mana rumah ini melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Terima kasih banyak kepada Six Gloria dan Maduma telah membawakan doa dan nyanyi untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak.